Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengorganisasian lembaga pendidikan Islam. Adapun anggota presenter pada pertemuan kali ini yaitu Saudari Almar'atus Solihah, Posdina Aliyatuha, dan saya sendiri Irfanul Aziz. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan penjelasan pertama dari Saudari kita Almar'atus Solihah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan. Nah, definisi perencanaan merupakan suatu tindakan awal dalam suatu kegiatan manajemen pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses yang harus dicapai dan bagaimana cara untuk merealisasikannya dalam kenyataan. Nah, sedangkan dalam konteks pendidikan itu, perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang di dalamnya ada proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan di masa depan untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, jadi perencanaan itu merupakan tahap pertama dalam suatu kegiatan manajemen, termasuk juga kegiatan dari lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya ada tujuan perencanaan. Nah, di sini ada beberapa tujuan perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah yang jelas bagi manajer dan non-manajer apa yang menjadi tujuannya. Nah, kalau dalam konteks lembaga pendidikan, manajer itu bisa seperti kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru, TU, dan beserta stafnya. Nah, sedangkan yang non-manajer ini, kalau dalam lembaga pendidikan, bisa disebut sebagai peserta didik atau siswanya. Kemudian tujuan yang kedua adalah perencanaan mengurangi ketidakpastian. Nah, yang dimaksud ketidakpastian ini adalah ketidakpastian tentang langkah-langkah yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah perencanaan memungkinkan untuk menghilangkan ketidakpastian dan meminimalisir keadaan yang tidak menentu. Kemudian tujuan yang selanjutnya, perencanaan membangun tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai pengawasan. Nah, karena seperti definisi perencanaan tadi, bahwasannya perencanaan itu merupakan tahap awal untuk bagaimana tujuan nanti akan dicapai. Kemudian selanjutnya ada strategi perencanaan. Nah, beberapa strategi perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya, merumuskan kekuatan atau potensi beserta kelemahannya. Kemudian menganalisis masalah serta potensinya. Strategi yang keempat, merumuskan cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan faktor pendukung dalam mengatasi suatu masalah yang mungkin terjadi. Dan strategi yang terakhir, mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dari langkah-langkah dan proses yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya tentang langkah-langkah perencanaan. Nah, di sini menurut ahli Sondang P. Siagian, ada beberapa proses ataupun langkah-langkah perencanaan yang mana perencanaan tersebut harus dapat menjawab 5 pertanyaan pokok. Nah, kemudian dalam referensi lain, langkah-langkah dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini tidak jauh beda dengan strategi perencanaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian langkah selanjutnya,
menghimpun data dan informasi yang diperluaskan, kemudian selanjutnya ada menentukan tahap-tahap kegiatan, dan yang terakhir merumuskan bagaimana masalah itu dipecahkan dan bagaimana tahap pekerjaan dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter pertama yang telah memaparkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presenter kedua, yaitu Kostina Aliatoha. Waktu dan tempat saya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu perencanaan menurut Islam. Islam menganjurkan agar setiap orang membuat suatu perencanaan ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pada ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa untuk menyambut masa depan yang lebih baik harus ada persiapan dan diperlukannya perencanaan yang matang agar tujuan yang didapatkan dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian ada definisi pengorganisasian. Nah, di sini ada banyak definisi pengorganisasian yang disebutkan oleh para ahli. Pengorganisasian, organizing merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Menurut Nanang Fattah mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil. Menurut Melayu SP Hasibuan, berpendapat bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Setelah kita perhatikan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan ada 3 pokok penting yang disampaikan dalam definisi-definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya pengumpulan orang, yang kedua, adanya pengaturan orang-orang, dan yang ketiga, menetapkan orang-orang sesuai ahlinya, sesuai bidangnya. Dan selanjutnya, yaitu tujuan dari pengorganisasian. Nah, di sini tujuan dari pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kemampuannya pada bidang masing-masing. Kemudian ada beberapa tujuan pengorganisasian. Yang pertama, membantu koordinasi, yaitu menetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan mudah dan efektif. Kemudian memperlancar pengawasan, yaitu mendukung pengawas dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang keempat, penghematan biaya, pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambahkan unit kerja baru yang juga mencakup penambahan tenaga kerja yang membutuhkan jumlah tambahan upah yang relatif besar. Kemudian meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Dalam meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, manajer harus mampu mempertahankan pendekatan sosial antara dan rasa solidaritas dan berusaha menyelesaikan perbedaan antar individu. Sekian dari saya, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada presenter yang kedua atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah strategi pengorganisasian. Jadi menurut seorang ahli, yaitu Komar,
strategi pengorganisasian dibagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan cita-cita, program, serta tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, membangun kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik. Yang ketiga, menggali potensi serta mengembangkannya. Yang keempat, membangun kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, memiliki sikap optimis, peduli, kreatif, serta mampu bekerja dengan tepat. Jadi kelimanya ini adalah strategi penting dalam suatu organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian. Mungkin slide-nya bisa digeser. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Ernest Daly, menyatakan ada beberapa proses ataupun langkah-langkah dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, melakukan perincian pekerjaan dengan menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi pekerjaan perangan atau kelompok berdasarkan pekerjaan dengan melakukan pengelompokan tugas yang saling berhubungan. Yang keempat, melakukan koordinasi pekerjaan dalam suatu kesatuan agar pekerjaan bisa efektif dan langkah untuk meningkatkan efektivitas, karena dalam suatu organisasi atau pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengorganisasian menurut Islam. Slide-nya bisa digeser. Ya, terima kasih pada operator. Jadi dalam suatu organisasi, di dalamnya ada sekumpulan orang-orang dengan pembagian pekerjaan masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembagian pekerjaan memungkinkan ada yang pemimpin dan anggota yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau misalkan suatu kegiatan yang mengarah pada dosa itu bukan organisasi. Jadi organisasi itu adalah suatu kegiatan yang mengarah ke dalam kebaikan, gitu. Adapun ayat lain dalam surat An-Nisa sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Jadi sebagai organisator yang baik, kita harus adil kepada bawahan-bawahan kita, kepada teman-teman kita, kepada relasi kita. Harus berbuat baik. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang di dalamnya ada proses pengambilan keputusan oleh suatu lembaga pendidikan di masa depan untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam fungsinya dalam organisasi. Dengan perencanaan dan pengorganisasian merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam manajemen. Yang mana dalam lembaga pendidikan Islam, perencanaan dan pengorganisasian merupakan dua hal yang sangat penting dan harus ada. Karena tanpa adanya perencanaan, maka suatu lembaga pendidikan tidak akan tahu arah dan tujuan dari lembaga tersebut. Dan tanpa adanya pengorganisasian,
maka suatu lembaga pendidikan tidak akan bisa melaksanakan langkah-langkah dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai perencanaan dan pengorganisasian lembaga pendidikan Islam. Jika ada salahnya kami selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.